We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Dari yang pertama tuh ini Mbak, mari mengenal lebih dekat dengan Mbah Darmo. Jadi dari siapa Mbah nih, terus kayak udah menginjak usia berapa, terus kayak apa aja kegiatan Mbah sendiri tuh kayak sehari-hari gitu Mbak. Gimana Mbak? Kalau Dharma itu kan sebenarnya hanya sebutan supaya saya selalu ingat untuk berbuat baik kepada sesama. Namaku kan bukan itu. Aslinya? Purwanto. Pensiun 2017 kemarin. Terus untuk mengisi waktu dan cari hiburan aku buka angkringan ini. Berarti memang sehari-hari tuh ini kayak ngurusin angkringan aja gitu Mbak? Iya. Oke, jadi kalau dari buka angkringan sendiri nih Mbak, ada alasan tersendiri nggak Mbak? Jadi kalau di sini ya pertanyaannya, apa pandangan Mbak dengan angkringan sederhana ini? Apakah Mbak melakukannya karena cinta atau ada cerita di balik ini gitu? Kenapa tiba-tiba ke angkringan gitu Mbak? Ya, tadi kan yang belum aku jawab kan umur kan. Umurku 65 tahun. Oh iya. Kemudian aku buka angkringan ini tujuannya adalah untuk mengisi hari tua. Dan saya akan belajar mencoba untuk tidak berpikir untung dan rugi, tetapi seberapa besar aku bisa bermanfaat bagi sesama. Oke. Kalau dari segelintir kabar yang sering didengar Mbak, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana Mbah bisa mengetahui terkait masalah seseorang gitu Mbah? Apakah dulu Mbah pernah belajar tentang psikiater atau apa gitu? Dan kenapa Mbah milih untuk peduli? Tapi peduli ini mungkin udah terjawab dari Mbah Dawal ya, dari Mbah Darmo itu untuk kebaikan gitu ya. Tapi kalau dari Mbah mengetahui itu dari mana tuh Mbah? Mungkin karena backgroundnya, di situ ada filsafat dan psikologi, mungkin karena pengaruh itu. Dan juga yang terpenting sebenarnya bukan di situ. Bagaimana kita bisa menghargai orang, maka orang pun akan menghargai kita. Timbal Nah, balik. ketika terjadi proses imbal balik komunikasi, termasuk komunikasi hati dan jiwa, maka kita pun akan paham orang itu karakternya seperti apa. Sebenarnya kalau soal ini bukan meramal, hanya sekedar membaca, tapi yang namanya membaca kan belum tentu benar. Iya, menebak berarti istilahnya. Iya. Oke. Kalau terakhir Mbak, adakah pesan untuk remaja-remaja yang kebanyakan mahasiswa nih yang datang ke Mbak Darmo nih? Iya, biasanya kan orang-orang datang kayak, aduh Mbak, saya skripsi saya gimana nih Mbak, atau kayak, aduh Mbak, saya ada masalah, saya nggak bisa nembak siapa gitu Mbak. Itu gimana Mbak untuk dari pesan Mbak? Yang penting kan pertama gini, kalian itu kan sedang awal dari sebuah proses masa depan kan. Nah, yang penting mendorong bagaimana semangat kita itu tetap berimbang dengan proses masa depan itu. Dan yang paling penting disadari itu adalah kalian datang ke Jogja itu untuk mencari ilmu, bukan mencari pacar. Itu yang harus dipahami. Dan itu harus didorong menjadi niat kita dan fokus kita ada di situ. Jadi Kemudian kalau soal yang skripsi, kebingungan mahasiswa itu kebingungan skripsi karena terlalu idealis. Sebenarnya skripsi itu gampang. Apa yang kita sukai, materi yang kita sukai, ya udah tulis di seputar itu. Kalau sesuatu yang kita sukai kita mesti punya. Baik itu literatur, bahan-bahan dan sebagainya kita ada. berarti kalau misalnya yang skripsi ini kan karena mengejar idealis, berarti kayak secara nggak langsung mahasiswa ini mengejar perfeksionis lah gitu ya Mbak ya? Boleh kata gitu. Tapi sebentar.
Tapi bukannya itu malah jadi bagus ya Mbak, kayak biar nilainya bagus atau apa gitu Ya Mbak? enggak juga sih. Dengan idealis kita sering terjebak. Jadi kayak Misalkan gini, kamu ngambil suatu judul tertentu, ternyata referensinya nggak ada, atau referensinya dengan bahasa asing, atau bahkan harus ke luar negeri. iya. Jadi mempersulit diri sendiri ya, gitu. Iya. Oke, itu aja sih Mbah dari 6 pertanyaan ini. Makasih ya Mbak ya udah mau di Sama-sama. interview. Semoga dagangannya laris, Amin. manis, amin, dan banyak yang datang ya Mbak. Amin. Terima kasih Mbak. Sama-sama, ya. Bagaimanapun, ia hanyalah pedagang angkringan yang sedang mengisi hari tuanya. Ia tidak berpikir untung atau ruginya dia berdagang. Mbak Darmo hanya berpikir kalau ia ingin berbuat kebajikan dan menolong sesama. Dari Mbak Darmo kita belajar untuk selalu memiliki prinsip dan aling terhadap sesama, menyayangi dan mengayomi. Cinta dan perhatian yang diajarkan tidak semata-mata hanya Mbak Darmo bisa meladeni atau menerka orang-orang yang selalu curhat dengannya. Tetapi, nilai dari rasa kemanusiaan itulah yang dapat kita rasakan dari angkringan Mbak Darmo yang sederhana ini.